Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Yang saya hormati Adik Sri Bahlil, yang saya hormati Abang Profesor Dr. Abdullah Putih, yang saya cintai Kakanda Ida Nazar, yang saya ya, Supardi, ya, Hayati. Saya baru pulang ke Aceh tadi malam. Yang saya hormati tentu sahabat saya Anita Aryani. Yang saya mau katakan adalah terima kasih atas judul yang diberikan. Satu poin, saya sekarang menjadi penanggung jawab Panti Kowani. Jadi saya merasakan bagaimana mengurus orang tua, ya. Jadi 53 itu 53 jenis makanan yang dia mau. Ada yang satu cerewet banget gitu ya. Ada yang satu etnis Tionghoa tapi dari Padang. Jadi makanan tidak pernah cocok kecuali nasi Padang. Nah, mana mungkin gitu ya dikasih. Itulah pengalaman yang ingin saya sampaikan kepada semua pihak. Kami juga di ICMI, Ibu Elsa sudah mendirikan tamasya. Ya kan, karena Pak Menteri Wihaji ini pintar, jadi tamasya itu diserahkan ke ICMI. Jadi Taman Asuh Sayang Anak. Jadi kami akan membahas detail nanti juga tentang bagaimana kejadian hari ini. Mengerikan, even di Aceh, itu tempat penitipan anak, itu tempat memukul anak. Ya, tidak hanya di Jogja. Jadi oleh karena itu, saudara-saudara, saya menitipkan satu hal, yaitu bahwa ayo kita ikut bertanggung jawab terhadap calon pemimpin bangsa ini. Ya, hati-hati, kita harus bahas. Saya ajak teman-teman juga, porhati, mari kita bahas, kita bantu pemerintah. Seperti apa tip orang tua menitipkan anak, sangat mengerikan. Jangan lupa waktu terjadi di Depok, yang tempat penitipan anak, yang pemukulnya adalah pemiliknya dan ketua ya Persatuan Psikolog Depok. Can you imagine? Ya, jadi oleh karena itu kita selamatkan dulu yang ngurus, baru kita beresin. Sama juga pengurus panti. Saudara-saudara, bahwa tingkat hidup Indonesia, masyarakat Indonesia meningkat. Oleh karena itu, untuk ke depan bahwa bagi pemilik panti atau senior living kita sebut ya, biar keren, itu adalah bertambah banyak. Jadi ini menjadi sebuah industri. Sekarang itu seperti nanti Unida akan bilang, kalau kami dulu bilang kalau nitip anaknya, orang tuanya di tempat panti kan durhaka, ya. Tapi kalau Unida, putrinya saya tanya sendiri, mereka senang. Karena ada fasilitas semua, kalau ada apa-apa Uni, ada apa-apa dengan Kaidah sama Bang Nazar, udah terfasilitasi. Tapi Uni kan bebas sekarang, pergi kemana-mana juga. Abang juga masih tetap ngajar ya. Jadi adik-adik atau teman-teman saya, bahwa ke depan itu senior living adalah industri. Jadi semakin banyak karena di sana ada fasilitas, ya kan? Tapi yang berikan saat ini adalah tempat penitipan anak. Oleh karena itu, mari kita bantu, ya, Pak Menteri, ya kan? Pak Menteri ini Bu Elsa, saudara kami, sahabat kami. Jadi wajib ini anak-anak HMI membantu beliau, ya. Nggak ada, saya nggak disuruh sponsoring, nggak, ini kan? Kemarin saya dikirim Ibu Ketum, ada undangan Bu Elsa yang namanya Gerwani. Saat itu juga saya protes sama dia. Terus dia bilang, tunggu ya Kak,
Saya cari, rupanya ada sekarang Gerwani baru organisasi perempuan. Tentu saya cuma jawab, saya bilang apapun itu namanya Gerwani pasti ada hubungan dan latar belakang, ya. Jadi dia bilang, iya nanti saya perhatikan gitu. Itu bedanya kalau bersaudara bersahabat kan, kita bisa protes daripada diprotes perempuan duluan. Kalau saya dikowani, mending saya protes duluan sama beliau. Terus saya kasih jawabannya. Jadi nggak diprotes, nggak jadi. Ini kan? Nah, jadi saudara-saudara yang saya cintai, abang dan kakak, terima kasih sudah membuat ini. Ini memang tugas kita. Tapi yang pertama jangan lupa tentang penitipan anak. Ya, jadi kita minta pemerintah untuk caring, untuk perhatian. Betul-betul jangan perhatian. Itu rumah penitipan anak Jogja itu berpuluh tahun loh. Dan Kowani punya rumah penitipan anak di Martoyudan di Jogja. Jadi waktu saya pertama kali bertugas, saya cuma bilang begini, saya orang Batak, kamu orang Jogja. Ya kan? Saya mungkin galak minimal suaranya, ya. Tapi saya bilang, mudah-mudahan kamu orang Jogja seperti layaknya untuk orang-orang Jogja. Ya kan? Iya Bu, tidak boleh. Bahkan di tempat penitipan kami, Kowani, itu ada anak 3 bulan, 3 orang. Ya, bukan anak setahun, anak 3 bulan. Jadi ibunya bekerja, nanti sudah bersih, jam 5 sore akan dijemput oleh ayah ibunya. Nah, jadi mungkin pekerjaan Kohati apa? Pekerjaan Kohati mendidik lagi, hadirkan kakak-kakak yang psikolog. Kalau tidak cocok jadi pengurus anak atau pengurus orang tua, oma opa, jangan. Jadi harus dites dulu, ya. Jangan diajak atau direkrut, diminta untuk itu. Seperti saya misalnya kan, suruh didik anak kecil, ya saya kan bilang enggak, gitu nggak bisa. Ya, nah, suruh rapi begini bisa kan begitu. Jadi saya kira saja yang ingin saya sampaikan. Kemudian kita akan menjadi tua, tapi kita sudah menjadi Indonesia negara terbaik, jadi usia lanjutnya itu sangat tinggi, maka itu akan menjadi prospek yang cukup besar, ya kan? Jadi kalau di pantinya Kowani tidak didukung pemerintah serupiah pun, mereka membayar 2 juta. Tapi kalau adik-adik pergi ke Sentul itu dengan fasilitas segala 5 juta gitu. Nah 2 juta itu separuh saja yang bayar. Yang lain disubsidi karena tidak mampu. Yang lain disubsidi dibayar penuh karena sebatang kara. Nah, begitu. Jadi banyak peluang setiap hari datang orang mau menitipkan. Tapi di sana 53 itu masih 49 etnis Tionghoa. Yang selebihnya baru Muslim. Pagi seperti ini saya suruh mengaji. Kemudian kalau Senin mereka olahraga. Kemudian kita punya psikolog, kita punya dokter jiwa. Karena sebagian mereka tidak terima hidup di panti itu dititip anaknya. Ya, serasa dibuang. Jadi kita ada psikolog, kita ada dokter gitu ya. Mudah-mudahan nanti Kak Ida bisa berbagi pengalaman. Karena Kak Ida menjadi omase di situ. Di senior livingnya milik Ria Pembangunan di Cibubur. Nanti Unida bisa berpengalaman. Sekali lagi sebagai penasehat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada saudara saya, sahabat saya Anita, dan teman-teman yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Kemudian saya ingin menyampaikan bahwa Kartini adalah sebuah simbol. Tapi jangan lupa banyak wanita-wanita lain ya di Indonesia. Jangan lupa Malahayati. Dia bisa berperang, memimpin perang di Selat Malaka, membunuh Belanda, Cornelis de Houtman. Ya, jangan lupa
Cut Mutia, jangan lupa Cut Nyadin, jangan lupa Nyi Ageng Serang, jangan lupa Dewi Sartika. Mereka tidak hanya pejuang literasi. Mereka tidak hanya bersemangat mengeluhkan tentang perempuan Indonesia, tapi langsung berjuang. Di sini ada Ibu Yuti, ya, sebagai Malahayatimu yang kedua, ya, dibanding yang lain. Kemarin saya di Aceh, saya bilang, kalau wanita-wanita Aceh tidak seperti Malahayati saat ini, nah kan gitu, karena senior saya Minto Ati bilang ada tanah dari diserahkan kepada wanita Islam dari tsunami sampai sekarang nggak dia papain gitu ya. Jadi dia ngomel, jadi ku bilang hilang berarti Minto Malahayatinya. Tadi saya bilang sama Bang Putih ya, harus ada Malahayati panglima perang pertama di dunia ya, dan sudah masuk UNESCO ya. Jadi kalau ada perempuan-perempuan kita yang enggak, berarti enggak ada apa-apanya dong ya. Kalau perempuan hanya duduk dan diam, berarti enggak ada apa-apanya dong dibanding Malahayati. Jangan lupa ya, di Sumatera Barat ya, ada Rohana Kudus, ada El Yunus yang pendiri Tawalib. Dialah inspirasi Kairo, Universitas Kairo Al-Azhar untuk membuka boleh menerima murid perempuan. Jangan lupa HR Rasuna Said. Jangan lupa Christina Marta Tiahoe. Jadi banyak lagi perempuan-perempuan, berarti Kartini adalah sebuah simbol ya. Banyak perempuan-perempuan lagi pejuang yang lain. Saya menutup ini, saya tidak membuat pantun, tapi membaca puisi LK Ara yang kebetulan kemarin dia kasih kepada saya sebelum saya dan Pak Taufik Ismail pisah untuk berangkat ke Jakarta. Izinkan saya baca. RK Ara adalah sahabatnya Kakanda kita Taufik Ismail. Beliau adalah seniman besar dari Tanah Gayo dari Aceh. Nah, beliau datang semua, banyak peseniman kemarin ketika Bang Taufik membacakan puisi di Genungan. Genungan itu adalah museum, terus tempat dikuburnya Iskandar Muda kedua. Saya juga mau bilang kalau belum tahu bahwa Aceh itu penjajah, bukan dijajah. Jadi istrinya adalah ratu dari negeri Pahang. Jadi ketika Iskandar Muda itu menjajah ke Pahang, nah barternya dikasih anaknya raja. Jadi dia itu bukan hanya itu, bukan hanya dijajah. Belanda tidak pernah menjajah, tapi sampai ke sana. Tapi dia tidak dijajah oleh Belanda. Itulah kita harus mengenal sekelebat tentang Aceh, ya. Dia kirimkan ke saya kemarin karena saya membaca banyak sekali puisi-puisi beliau dan dia kasihkan kepada saya. Lansia, cahaya yang tak pernah padam. Usia bukan sekadar angka yang bertambah di dinding kalender, melainkan jejak panjang yang ditinggalkan langkah di jalan kehidupan. Menjadi tua bukan berarti selesai, melainkan sampai pada halaman paling sunyi dan dari sebuah kitab kehidupan. Di sana waktu berjalan lebih panjang, tetapi ingatan justru lebih nyaring berbicara. Rambut yang memutih adalah salju pengalaman. Kening yang berkerut adalah peta perjalanan yang tak semua orang mampu membacanya. Keriput di wajah bukan sekedar usia, melainkan tanda baca dari kalimat panjang yang
yang pernah dijalani dengan sabar. Tangan yang mulai gemetar adalah tangan yang dulu menahan badai, membangun rumah, menyeka air mata, dan diam-diam menjadi penyangga dunia kecil bernama keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.